Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan barokah rezekimu, barokah umurmu, barokah kesehatanmu dan husnul khotimah wafatmu. Daganganmu laris, penggaweanmu lancar, awamu sehat, masya Allah, amin ya. Bersolawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Moga-moga orang tua, mbah, buyut, nenek, kakek, nasab-nasab kita, anak-anak cucu kita mudah-mudahan tetap menjadi pengikut sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Kuplukku miring. Ketemu mana dulur? Intermezzo ngobrol ngaji ilmu hidup, bukan menggurui ya, sama-sama ngaji. Aku belajar darimu, engkau punya sesuatu yang aku belum punya, mungkin aku punya sesuatu yang kau belum punya. Insya Allah salah benar milik Allah ya, salah benar milik manusia, kebenaran sejati hanya milik Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ini ada 4 pertanyaan ya. Moga-moga waktunya nutut, tak cepatkan aja karena ini pakai tab, durasinya mepet ya. Ini salah satu dulur wedok bertanya, Assalamualaikum Gus Nur, saya sudah cerai resmi, sudah diketuk dari pengadilan. Denur. Ya halo. Iya, tak ada apa-apa. Sebentar, saya lagi di Surabaya ini Bu. Nanti disambung ya, lagi shoot, lagi kultum ini. Ya 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 ya. Aha. Gus Nur, aku sudah cerai resmi dari pengadilan, sudah diketok palu. Terus 1 minggu kemudian aku menikah dengan laki-laki lain dengan wali hakim. Pertanyaannya, pernikahan itu sah apa enggak? Cerai resmi 1 minggu, nikah lagi dengan laki-laki lain dengan wali hakim. Luar biasa. Pertanyaannya sah apa enggak? Saudaraku, enggak sah dulur. Kalau dikembalikan ke hukum agama itu enggak sah, ke syariat itu enggak sah. Kalau Anda teruskan nanti pernikahanmu akan mendatangkan musibah demi musibah. Enggak sah itu. Kayaknya ini dulu pernah kita bahas ini di video yang lama dulu ya. Sudah kita kupas tuntas pernikahan-pernikahan yang dilarang oleh agama. Yang nomor 1, pernikahan sesama jenis itu dilarang agama, mutlak haram total. Kalau ada orang melakukan itu, maka hancur dunianya, hancur akhiratnya, hancur akalnya, hancur spiritualnya, hancur jasmaninya, hancur rohaninya. Karena dia melawan hukum Tuhan, hukum alam. Hukum alam dilawan, hukum Tuhan dilawan. Sesama jenis. Terus menikah beda agama, menikah beda agama di dalam agama Islam juga dilarang. Nasnya jelas, Al-Quran dan hadis melarang keras menikah beda agama. Kalau ada orang melakukan itu berarti dia melawan Tuhan, mengajak perang sama Allah, dia makar kepada Allah ya. Terus kemudian menikahi gadis di bawah umur itu juga dilarang sama agama. Terus apa mana? Menikah talak 3 itu tidak boleh. Jadi kalau sudah talak 3 nggak boleh dirujuk, harus dibatalkan dengan muhalil lah. Jadi istrimu menikah dulu dengan laki-laki lain. Menikah beneran, bukan menikah-menikahan. Misalnya kamu talak 3 ya, oh laki-laki kamu talak 3, terus kamu masih sayang sama istrimu, terus kamu cari temenmu, friend, halo bro, ini bro, aku talak 3 bro sama istriku bro, tapi aku masih sayang sama istriku bro, kan nggak boleh dirujuk, sudah talak 3 bro, harus dibatalkan dengan pernikahan. Jadi bojoku kudu menikah sama laki-laki lain dulu. Nah untuk membatalkan itu bro, kamu nikahi istriku bro, 1 malam aja bro, 1 hari aja bro, besok dicerai bro ya. Itu namanya ndak boleh ya, harus muhalilnya harus bener.
Kalau sudah talak 3 berarti selesai sudah hubungan suami istrimu. Kalau dirujuk lagi itu zina. Istrimu menikah lagi dengan laki-laki lain, sudah jodohnya orang lain. Perkara nanti 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun engkau terdengar kabar istrimu cerai dengan suaminya, kalau Anda mau rujuk lagi boleh. Itu ya. Oke, saya potong-potong waktunya mepet. Terus kemudian yang bertanya tadi itu tidak sah karena wanita yang masih dalam masa iddah itu juga haram hukumnya dinikahi. Jenengan cerai dapat 1 minggu nikah lagi. Tidak boleh, harus Al-Baqarah 228 saudaraku. Kalau aku nggak salah nanti dicek ya, surat Al-Baqarah 228. Di situ dijelaskan masa iddah. 3 kali quru, 3 kali datang bulan. Kalau secara harfiah masa iddah itu mauqif. Mauqif itu parkir, diam di tempat yang aman. Apa yo? Topo, dipingit dirimu. Tutup dunia mayamu, nggak boleh pergi jauh yang tidak ada manfaatnya. Tidak usah bersolek, tidak usah berparfum selama 3 bulan itu betul-betul engkau muhasabah, mohon ridhonya Allah. Jadi dipingit lah. Yang mingit siapa? Yang mingit syariat, hukum, aturan, dan dirimu sendiri, kesadaranmu yang memingit. Nah, kalau sudah tiga kali datang bulan, kalau sudah 3 bulan baru buka lagi. Semuanya, pintu rumahmu dibuka, jendelamu dibuka, iktibarnya ya, pikiranmu dibuka, dan hatimu boleh dibuka lagi, mencari harapan baru, rezeki baru, masa depan baru, dan calon suami yang baru boleh dibuka lagi. Kalau begitu rumah tanggamu insya Allah lebih baik dari yang pertama. Ke 1 minggu ini, kalau wali hakimnya boleh, kalau status janda wali hakim boleh. Tapi kan masih dalam masa iddah, Mbak. Mboten nangsal, itu haram. Zina itu. Terus kiainya, ustadznya yang menikahkan apa ndak tahu apa gimana itu. Itu kalau tahu harusnya ustadznya nggak berani itu. Jadi gimana Gus? Batalkan pernikahannya dulu. Nanti jalani masa iddahnya, taubatan nasuha, namanya belum tahu kan. Nanti biarkan dirimu suci dulu, 3 kali datang bulan baru nanti menikah lagi yang baik. Begitu ya, Masya Allah. Wes cukup ya dulur ya, jadi tidak sah. Apa mana sih? Mumpung tak eling-eling nanti engko niki si ono sing takon mana ya, tak eling-eling sih. Talak 3 itu kayak apa sih Gus? Ya, kapan tuh ada yang nanya. Talak 3 itu beberapa ulama beda pendapat, Mbak. Ada yang langsung 1 kali cerai langsung talak 3. Kamu saya cerai sekarang dengan talak 3. Ono sing ngono, Mbak. Ono sing kamu saya cerai, pulang, dipulangkan yo. Mari ngono dijemput maneh rujuk lagi. Cerai lagi, pulang lagi, jemput maneh. Cerai lagi, pulang lagi, jemput lagi. Ada yang seperti itu. 3 kali datang 3 kali talak 3 maksudnya. Tapi memang Masya Allah ya, laki-laki zaman sekarang itu ono sing ngono kontak talak 33 sampai ngono, ya Allah. Ada perempuan curhat ke saya ditalak 33 Gus, kaget aku loh. Waduh, Masya Allah. Wes, yang kedua ya. Sudah 8 menit, cepet derek waktu ini kira. Gus Nur live khutbah Jumat, hukumnya bagaimana? Aku dikirimi video nih, mau ada Ustadz khutbah Jumat live. Secara akliyah saudaraku, secara ilmu kepatutan, ilmu akliyah, nalar yo. Seandainya ada Ustadz khutbah Jumat direkam sama orang lain ini merekam, entah itu live, entah itu enggak direkam. Terus orang lain yang mengunggah, mungkin ya dalam tanda petik, mungkin itu masih bisa dimaklumi. Yo, gak apa-apa. Tapi kalau ada Ustadz khutbah Jumat yang ngerekam dia, pakai handphonenya dia, pakai akun Facebooknya dia, pakai akun YouTube-nya dia sendiri, itu sing nyekel handphone wong liya lah, intine mbok asisten mbok sapa ya iku aku gak wani nyalahno, tapi ya apa tak balekno nang awakmu wis gimana kira-kira?
Lek bahasa Blokosuto niku kemenyek, lebay, apa sih? Sok ngartis. Iki bahasa Blokosuto ya. Ini bisa salah bisa bener, nggak usah tersinggung ya. Cuman ngomong ya, baik dipakai nggak baik nggak usah dipakai. Bukan berarti nyari kesalahannya orang. Orang nanya aku jawab, aku menganalisa kan ngono ya. Kemenyek, lebay, sok ngartis, infotainment, entertain bukan bukan pada tempatnya, infotainment bukan pada tempatnya. Ya wis aku kudu meso kok ya. Ya jadi duduk gitu kan. Ambil delok kamerane. Cuk. Ya wis gak apa-apa analisa dhewe. Yang penting gini loh, syarat sahnya khutbah Jumat itu rukun-rukunnya itu cetha, teman. Pertama, harus laki-laki. Ini secara harfiah ya, secara hukum besar ya, jumhur ulama ya. Cek gak jelimet awakmu, tak kayak sederhana nih, laki-laki. Kedua, balik, sudah dewasa ya. Ketiga, dia suci dari hadas kecil dan hadas besar, baik jasadnya ataupun bajunya. Suci. Terus kemudian disunahkan memegang tongkat. Terus kemudian dalam khutbahnya harus pakai bahasa Arab. Kalau fikih-fikih yang pakem itu harus bahasa Arab total, tapi kan kalau fikih yang kontemporer sesuai dengan keadaan ya, dengan kearifan lokal itu pakai bahasa tafsir, bahasa Indonesianya juga boleh ya. Kalau kita Jumatan di Madura itu pakai bahasa Madura. Artinya maksudnya ya, ada pakai campuran-campuran gitu. Oke, terus kemudian pada prinsipnya rukun sahnya khutbah Jumat itu yang harus dimiliki oleh seorang khotib itu dia harus mengajak jamaah untuk berhamdalah, berpuji syukur kepada Allah. Harus berhamdalah itu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, gitu kan? Alhamdulillahilladzi ahsan tadbiru al-kainat wa khalaqal ardina was samawat. Gitu dan seterusnya. Terus atau nah yang kedua dia harus bersolawat. Setelah berhamdalah bersolawat. Bersolawat kepada Nabi. Kalau nggak bersolawat itu batal khutbahnya itu. Bisa-bisa batal sholatnya itu kalau nggak bersolawat. Terus kemudian khotib berwasilah kepada dirinya sendiri dan kepada jamaah yang hadir untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa. Gitu. Itu kewajibannya khotib. Kalau kewajibannya jamaah yang sholat Jumat itu ketika khotib khutbah maka kunci mulut cok. Nggak boleh mengeluarkan omongan sepatah walaupun itu menasihati orang di sebelahnya. Ojo rame. Itu nggak boleh. Itu fikihnya begitu. Sudah, nggak ono maneh, nggak terus ada live streaming, nggak boleh. Niatnya dakwah. Kudu tak pisu ya yo. Ono maneh lo. Kadang tawaf, kalau dikirimi videonya biar ada iku ono si fulan lah tawaf iki. Sing tangan kanan nyekel handphone, justru sing tangan kirinya yang dipakai Bismillahirrahmanirrahim. Melambaikan tangan ke Hajar Aswad itu yus kentir pekok la haula wala quwata illa billah ya apa ya akhir zaman lebay aleman gunggungan koyo arek cilik khotib di live ngono ya gunggungan koyo arek cilik ngarek kerek kakek ngarek kerek. Lah wong Madura ngarek kerek kakek aja. Ngono ya. Ya gak salah ya. Wis pikirin dhewe ra lek pecahno dhewe ya gak apa-apaan wis. Ya ayyuhallazina amanu jatanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan. Ayuhibbu ahadukum ayaqula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Analisa dhewe rek aku kawani gunjing-gunjing wong menganalisa wong. Isi kini hanya menjawab sing apik digawe ya. Aja gunggungan dadi wong.
Ustadz Gunggungan nggih. Ada wilayah-wilayah tertentu mal kayak bisnismen. Ini ada pertanyaan yang ketiga juga. Masalah videoku yang bisnis itu ya. Bisnis Ustadz itu ya. Ada yang protes, ada yang seneng, ada yang tidak seneng. Ya nggak apa-apa lah saudaraku. Itu rahmatan lil alamin ya. Gak usah jauh-jauh. Aku dulu juga gitu. Orang kalau lagi seneng-senengnya kepada sesuatu, waduh, dunia milik mereka berdua, sing lain ngontrak. Terus lagi seneng-senengi rek, buta mata rek, dinasihati apapun nggak mungkin mau, nggak mungkin masuk. Justru orang yang tidak sepaham dengan dia dianggap goblok, dianggap kiri, dianggap miskin, dianggap otak kiri, tidak punya impian, manusia standar. Gabung ini bisnis ini, kamu akan punya uang, tidak punya uang, gabung ini, pengen rumah, gabung ini, beli mobil, gabung ini. Ya, tidak apa-apa saudaraku, tidak apa-apa. Kalau Anda leader sejati, Anda nggak usah tersinggung dengan kata-kata yang seperti ini. Kalau Anda leader sejati, anggap saja ini tantangan atau cambukan. Yuk. Aku dulu ketika di posisi itu, nggak peduli setan temen. Guruku dewe tak lawan. Selama ini aku takdim sama dia, aku berguru sama dia. Begitu dia tak presentasi bisnisku kok nolak, salah nolak, ngetono hadis, ngeleng-ngelok bisnisku, tak labrak masih guruku. Orang kalau sudah gelap hati, ngono kuwi wis. Wis ya. Yang terakhir, Gus Nur, ada seorang ustadz video ya, baca surat Al-Baqarah, ini Yahudi dan Nasoro lah kesimpulannya. Aku dikirimi videonya 16 menit. Oke, tak singkat. Ada seorang ustadz dengan ekspresi wajah yang mata yang menyala-nyala, dengan intonasi bahasa yang sangar, membaca surat Al-Baqarah. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dengan nada intonasi seperti itu. Yahudi dan Nasoro, ya Nasoro dan Yahudi tidak akan senang kepadamu sampai kapanpun, sampai engkau mengikuti agama mereka. Hati-hati, Yahudi Nasoro adalah musuh yang nyata. Kata Allah di dalam Al-Quran. Wah, ngono rek nadane rek. Sampai kamu ke lubang biawak sekalipun, Yahudi dan Nasoro tidak akan suka kepadamu. Jadi ya gitu loh. Ya, nek ngaji syariat iku ya ngono kuwi rek. Gak salah tapi bahaya sakjane. Jadi Al-Quran itu seolah-olah kayak kamus ngono loh. Dibaca Arabnya walan tarda ankal yahudu wan nasara. Dibaca Arabnya mari ngono dibaca translate terjemahane, mari ngono ditelan mentah-mentah, hak mari ngono dilepehno nang wong. Rusak teman. Yahudi dan Nasoro adalah musuh. Yahudi dan Nasoro yang mana? Kan tidak boleh dipotong sampai di situ teman. Al-Quran ini 30 juz. Al-Quran ini 114 surat. Al-Quran ini mukjizat. Al-Quran ini hidup multidimensi. Ada fi'il amr, ada fi'il mudhari', ada fi'il madhi. Ya, ilmu nahwunya. Jadi ada kapan, ada perintah, ada sedang berlangsung atau sudah berlangsung. Apa mana ya? Ada iktibar, ada puisi, ada cerita, ada hikayat, ada perintah, ada sunnah, ada wajib, ada mubah, ada makruh. Gak boleh ditelan mentah-mentah. Walan tarda ankal yahudu wan nasoro. Nasoro yang bagaimana saudaraku? Kamu yang aku tanya ini, kamu yang punya tetangga orang Nasoro. Padahal di ayat yang lain ada loh, di surat Al-An'am ada, di surat Al-Isra juga ada perintah Allah untuk berlaku adil dan menyayangi orang yang di luar agama kita selama dia baik kepada kita.
Coba Anda punya tetangga Kristen, Anda punya tetangga Nasoro, atau Anda mungkin bekerja majikanmu Nasoro. Gimana kalau Anda baca ayat ini? Apa dikasih ayat yang dengan nada seperti gitu itu? Ya apa rek? Makanya zaman sekarang pinter-pinter ya teman ya dulur ya, ojo terlalu fanatik nemen, tambah dewi kecerdasannya ya, pinter-pinter memilih memilah ya. Masih aku yo, apa mana aku yo tempatnya salah, belum koran bener ya. Lek ono ustad masih jenggotan, lek ngetono ayat-ayat kaya ngono kuwi yo disaring sik lah. Aku bangun pesantren itu hampir 1 miliar 20 menit. Aku bangun pesantren itu hampir 1 miliar 800 juta lebih lah. Itu 99% bahan bangunannya itu disuplai oleh toko bangunan di Palu namanya Mega Hasil, dekat dari pesantren. Itu punya Cina, punya Nasoro, asli Cina, asli Nasoro. Kalau ngebon itu kadang 10 juta, 20 juta, 30 juta, 40 juta. Cik semen habis, cik keramik habis, cik besiku habis, cik tolong dikirim ya cik ini cat habis. Oh enggak gue siap, dikirim. 20 juta, 15 juta, 30 juta. Nggak pernah nagih. Sampai sekarang aku masih punya utang itu sekitar 15 jutaan. Nggak pernah nagih, baik, komunikasi baik. Dia nggak pernah mencampuri agamaku, aku nggak pernah mencampuri agamanya dia. Kan harus dijelaskan koyo ngene ojo walan tardu ankal yahudu wa nasara hatta tatabi'a millatahum. Tek wis dipotong sampai di situ tok. Muatane mendelik-mendelik ngene. Terus videonya entek. Lah ya opo rek. Wis ya 21 menit dulur. Wis jadi yang terakhir tadi juga ada. Tadi ada yang menyusul sholat di ada ustadz yang berfatwa sholat di masjid yang ada kuburannya tidak sah. Dilarang sholat di masjid yang ada kuburannya, entah itu depannya, belakangnya, kanan kirinya, tidak boleh. Terus mau coba dalil. Lah itu loh temen ya, itu loh ya Allah, gak salah dalil rek, gak salah Bukhari Muslimi. Sing salah itu kearifan lokalmu lo gak ono. Padahal Rasulullah itu sumbernya kearifan lokal. Ayolah Rasulullah itu kita ambil semuanya, tauladannya, ilmunya, hadisnya, sunnahnya tanpa sisa, termasuk kearifan lokalnya. Masa begitu Rasulullah bersikap? Syirik, musyrik. Sholat di masjid yang ada kuburannya, musyrik, syirik. Semudah itu ngomong syirik musyrik. Padahal syirik musyrik itu letaknya ada di dasar manajemen kolbu. Dan setiap manusia itu sama Allah dianugerahi satu hujah, satu dalil yang mengalir sebagai kesadaran dirinya bahwa tidak ada manusia itu sholat nyembah kuburan dengan niat sengaja, itu nggak ada. Dalam 1001 mungkin hanya ada satu lah dalam 1000 itu. Di mana orang sholat Allahu Akbar ya pasti ke Mekah kiblatnya, pasti ke Allah tujuannya. Nggak ada sholat ke kuburan. Walaupun sambil sholat mendem sekalipun, sholat ngelindur itu nggak ada. Alam bawah sadar manusia dan alam di luar sadar manusia itu nggak ada sholat jaluk nang kuburan, itu nggak ada. Kalau nggak betul-betul memang di kuburan Gunung Kawi kono itu. Terus gimana saudaraku? Coba Anda ke ujung timur di Banyuwangi, bila perlu nyebrang dari Lombok ke Mataram lah. Dari Mataram sampai ke Cirebon, sampai ke Banten, ujung barat, ujung timur. Ada berapa ribu masjid itu? Yang di depannya ada samping kiri kanannya itu ada kuburan kiai, ada kuburan ustadz, ada kuburan tokoh masyarakat, ada kuburan leluhur, ada kuburan wali-waliullah. Mosok masjidnya kata dibongkar, mosok kuburannya kata dibongkar. Cak nemen nih kearifan lokal dulur. Sembuh lah yo, donya iku wis tuwek ancene wis yo. Saiki ku ancene wis, saiki ku profesi yang paling gampang tuh jadi ustad memang. Awakmu ngapalno hadis satu nu wis dadi ustad awakmu nek di Indonesia iki. Apa maneh lek gelem maca surbanan langsung dadi ustad awakmu. Ngene iki dadi ustad awakmu. Terus akun Facebooknya ditulisi ustad ngono, diceluk ustad.
Apal saayat ae wis diceluk ustaz kok. Astagfirullah. Lah, ya wis lah ya. Padahal yang di Mekah ngene iki ya ana supir taksi yang ngene iki padahal. Ajab-ajab dugem di Jazirah kono di Dubai ya Jazirah Arab lah ya. Bukan Masjidil Haram, bukan Mekah loh ya, di luar itu ya. Di kono ya ono ajab-ajab ya ono, kelabing ya ono ya ngene ya nyawer-nyawer ngono ya jubahan persis. Ya nyawer ya mlebu-mlebu nang susune harim-harim ya muda-muda ngono ya ono di kono. Kesempurnaan hanya milik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 25 menit saudaraku wis ya. 25 menit mukadimahku iki ana sing salah ana sing bener ya, direlung. Awakmu ojo terlalu fanatik karo aku, ojo terlalu nelan mentah-mentah omonganku rek. Aku gak gelem ngono ku. Ya aku dudu ustad, aku dudu kiai, aku iki gelandangan ya. Karena engkau bertanya aku menjawab. Aku gelandangan hampa, aku gak punya titel apa-apa. Aku hanya setitik debu di tengah ruang. Aku hanya bonekanya Allah, itu pun kalau Allah sudi menganggap aku sebagai bonekanya. Ya muka-muka Allah sudi lah ya. Kalau Allah nggak sudi terus aku tak apa aku urip ngono. Ya jadi ini hanya berbagi pengalaman lah, berbagi pikiran. Wes, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.